Allahu Akbar, Allah. Karena secara dasar hukumnya tidak boleh wasiat harta untuk ahli waris. Innallaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang mana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat secara berjamaah ini sangat luar biasa pahalanya. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, bahkan setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah jamin kehidupan kita, maka sudah aman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamahkan untuk terus melaksanakan salat berjamaah kapanpun dan dimanapun kita berada untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana terkait tentang masalah pewarisan ini adalah termasuk hukum yang sangat jelas yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah menerangkan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak, itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nisa ayat ke-8, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum min, maka kita berikan juga bagian-bagian untuk mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Masih dalam surat An-Nisa ayat berikutnya, yaitu ayat ke-9, kita dianjurkan untuk senantiasa meninggalkan generasi yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dari segi keimanannya, lemah dari segi ekonominya dan lain sebagainya. Maka kita dianjurkan, hendaklah kita khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah dari segi imannya. Makanya ini juga dianjurkan bagi setiap orang tua untuk terus
memberikan wasiat-wasiat ketakwaan kepada anak-anak, wasiat-wasiat kebaikan-kebaikan kepada generasi yang akan meneruskan mereka. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam menjelang ajalnya dikumpulkan seluruh anak-anaknya, lalu beliau bertanya satu persatu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada? Apakah masih mau salat berjamaah? Apakah masih mau menyambung tali silaturahim? Apakah masih mau melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya? Maka wasiat ketakwaan inilah yang penting disampaikan kepada anak-anak. Walaupun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada wasiat harta, yang mana bicara wasiat harta tersebut ini diperbolehkan atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Karena secara dasar hukumnya tidak boleh wasiat harta untuk ahli waris. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, kata Rasulullah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Lalu sebenarnya wasiat itu untuk siapa diberikan? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, karena dia bukan termasuk ahli waris, anak angkat. Untuk anak tiri ataupun anak bawaan itu boleh dikasih wasiat, karena dia bukan termasuk ahli waris. Untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk lembaga pendidikan agama, tempat tahfiz dan lain sebagainya, itu boleh dikasih wasiat. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan wasiat yang diberikan untuk ahli waris ini sekali lagi harus atas dasar kesepakatan ahli waris berdasarkan hadis Rasulullah yang lain yang menyebutkan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ke-9 tadi tentang kita harus meninggalkan generasi kita, generasi yang kuat, baik kuat secara imannya, kuat secara ekonominya dan lain sebagainya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10 menjelaskan tentang bahayanya memakan hak anak yatim. Contoh misalkan ketika seorang meninggal dunia seorang suami, meninggalkan ahli warisnya istri. Lalu di sana ada almarhum meninggalkan seorang anak perempuan yang masih kecil, dan almarhum juga ada saudara kandungnya ataupun paman ataupun sering kita kenal dengan wali. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya si wali tersebut adalah ikut bertanggung jawab untuk menafkahi anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Apalagi terkadang di sebagian kasus ada harta yang dikuasai oleh wali yang tidak diberikan kepada anak almarhum, anak perempuan ya. Maka ketika seseorang memakan harta anak yatim, ini bahaya sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, baik dia memakan dalam artian secara langsung ataupun dia menguasai, tidak diberikan hak kepada anak yatim tersebut, ataupun dia mengambil hasil yang seharusnya di sana ada hak anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi itu sama dengan mereka telah memakan bara api dalam perutnya. Dan tidak tanggung-tanggung, bahkan Allah melanjutkan ayatnya wasayaslawna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Maka ini
Kalau kita lihat secara urutan ayatnya tadi, ini masih ada kaitannya tadi. Mulai dari ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10. Dan ayat ke-11-nya di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan porsi masing-masing ahli waris. Ada porsi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Ada juga porsi untuk orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Berarti ketika seorang meninggal dunia masih hidup ayah ibu kandungnya, maka mereka juga memiliki hak walaupun almarhum ini ada punya keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Maka untuk orang tua kandung daripada almarhum ataupun kakek daripada si anak-anak ini, itu juga mendapatkan porsi warisan. Berapa bagian mereka? 1/6 sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, masing-masing mereka mendapatkan bagian 1/6 jikalau almarhum yang meninggal ini ada memiliki keturunan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga lanjutan ayat ke-12-nya tentang porsi untuk suami istri. Ketika seorang istri meninggal dunia meninggalkan seorang suami yang mana dia tidak punya keturunan, maka untuk suami mendapatkan bagian setengah daripada harta almarhumah istrinya. Namun jikalau almarhumah ini ada keturunan, ada anak, maka untuk suaminya dapat bagian 1/4. Sebaliknya ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri dan tidak ada keturunan, maka untuk istri dapat bagian 1/4. Kalau almarhum yang meninggal ini ada punya keturunan, maka untuk istrinya dapat bagian 1/8. Itu detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang porsi untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum yang meninggal dunia. Kapan mereka dapat? Ketika almarhum tidak punya keturunan laki-laki dan tidak ada asal yang laki-laki, maknanya ayah dan kakek ini tidak ada. Maka di sana baru ada hak saudara dan saudari kandung almarhum. Jadi detail sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang permasalahan kewarisan. Namun yang sering terjadi permasalahan di dalam masyarakat jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada kasus, kebetulan ini ditanyakan dan sebenarnya permasalahan kasus ini juga sering kita bahas, namun tidak apa-apa kita mengulang kaji berkaitan dengan permasalahan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Ketika seorang bertanya, Ustaz, kapan sebenarnya pembagian harta warisan itu dilakukan? Boleh enggak pembagian warisan itu dibagi semasa hidup orang tuanya? Ya. Dan kalaupun boleh ditunda, berapa lama masa penundaan pembagian harta warisan ini? Jadi ini beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pembagian harta warisan. Yang pertama tadi, boleh enggak dibagi semasa hidup orang tuanya? Yang kedua, kalaupun ditunda, maka sampai kapan maksimal penundaan itu dilakukan? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang masalah kewarisan ini, berlakunya masalah kewarisan ini adalah ketika meninggal dunia seseorang. Jadi ketika meninggal dunia seseorang, maka di sana berlaku permasalahan kewarisan. Namun sebagaimana yang ditanyakan tadi, boleh enggak semasa hidup orang tua dibagi-bagi terus? Jadi mentang udah urung cik, bagi-bagi itu. Ya baik karun. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasanya pembagian semasa hidup daripada orang tua ini bukan masalah warisan. Berarti pemberian masa hidup itu dikategorikan sebagai hibah ataupun wasiat
daripada almarhum ataupun daripada seorang orang tua. Karena sekali lagi bicara tentang masalah pewarisan ini berlaku ketika adanya kematian. Misalkan ada satu orang mengatakan kepada kawannya, saya sudah bagi-bagi harta warisan untuk anak-anak saya, karena nanti kalau saya meninggal dunia nanti enggak ribut-ribut anak-anak, karena semua sudah dibagi masa hidup. Maka secara hukum ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala bukan terkait tentang masalah pewarisan. Karena kenapa? Tidak memenuhi syarat. Dalam syarat-syarat pewarisan adalah meninggal dunia si pewaris. Jadi si pewaris ini harus meninggal dunia. Kalau seseorang masih hidup, dia bagi-bagi harta semasa hidupnya, maka ini dikategorikan sebagai hibah ataupun wasiat. Karena sekali lagi bahwasanya pembagian warisan ini berlaku ketika adanya kematian. Jadi ini untuk menjawab soalan yang pertama, maka pembagian harta semasa hidup itu sekali lagi dikategorikan sebagai hibah ataupun wasiat. Dan dalam pemberian hibah semasa hidup orang tua ini juga ada aturan mainnya. Nggak boleh langsung dihibah semua harta. Nggak boleh dihibah semasa sakit menjelang kematian, karena ada sebagian dengan niat dia hibahkan itu agar ahli waris yang lain tidak dapat hak. Di semasa sakitnya dia hibah semua harta, ataupun karena dia lagi marahan dengan istrinya, dihibah semua harta buat anaknya biar nggak dapat istrinya, maka ini tidak boleh. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal masalah hibah ini ada aturan mainnya ya. Jadi pemberian hibah semasa hidup orang tua ini harus ada memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Yang kedua, harus ada taqabud ataupun serah terima. Yang ketiga, hibah orang tua kepada anak berlaku prinsip adil. Makna adil di sini adalah jangan satu kasih satu nggak kasih. Ini juga harus diberikan semua. Walaupun secara keadilan ini boleh jadi berbeda tergantung kondisi daripada anak-anak. Dan juga dalam pemberian wasiat ini ataupun dalam pemberian hibah ini tidak berlaku kaedah 2:1 sebagaimana dalam permasalahan pewarisan. Jadi boleh dibagi rata, karena ini pemberian masa hidup 1:1, ataupun boleh dilebihkan kepada ahli waris yang berhak ataupun yang membutuhkan. Misalkan yang satu anak sudah punya rumah, lalu orang tuanya menghibah satu tanah kosong, nggak ada bangunan. Satu lagi karena seorang anak ini dia belum punya rumah sendiri, lalu dihibah oleh orang tuanya satu petak tanah plus ada sedikit bangunan. Ini sah-sah saja. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah satu kasih satu nggak kasih. Dan ini sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan berdasarkan hadis Sa'ad ataupun salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Nu'man ibnu Bashir, yang mana ia memberikan pemberian kepada anaknya, tapi Rasulullah SAW waktu itu bertanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Nu'man ibnu Bashir, i'dilu baina auladikum, berlaku adilah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah, karena ini bisa menimbulkan potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Nah, nanti yang adik misalkan sudah dapat hibah dari orang tuanya, lalu abangnya bilang waktu meninggal orang tuanya, bilang sama adiknya, dek, kamu nggak dapat lagi hak warisan. Lah kenapa seperti itu bang? Ya karena adik udah dikasih dulu sama ayah, abang nggak dikasih apa-apa. Nah, sehingga ini jadi permasalahan ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pemberian hibah ini harus ada prinsip adil tadi ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi,
Ini ada kaitannya dengan apa yang kita bincangkan di sini, apa yang kita diskusikan di sini, bahwasanya dalam menjawab pertanyaan yang pertama tadi, boleh enggak dibagi harta warisan semasa hidup orang tuanya? Maka dalam hal ini kalau kita bicara warisan, ini tidak boleh. Karena warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Tapi kalau ingin diberikan, maka digunakan dengan akad hibah ataupun wasiat. Dan ini juga tidak boleh semua harta, apalagi dengan niat mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Ini yang pertama. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam menjawab soal yang kedua, ketika ditanya apakah boleh ditunda pembagian harta warisan ini, kalaupun boleh, sampai berapa lama penundaan ini dilakukan? Boleh enggak sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, ataupun ada batasan maksimal misalkan sampai 30 tahun. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merujuk dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan waktu pembagian harta warisan, di sana tidak dijelaskan secara detail ya mengenai waktu pembagian harta warisan, apakah harus di hari ke-40 misalkan setelah kematian almarhum, apakah harus di hari ke-100 dari setelah kematian almarhum, ataupun boleh ditangguhkan sampai 5 tahun sampai 10 tahun, tidak disebutkan. Namun secara tersirat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, permasalahan kewarisan ini harus disegerakan. Jangan sampai ditangguh-tangguhkan dan ditunda-tunda dalam waktu yang lama. Dengan catatan pembagian harta warisan itu dilakukan setelah diselesaikan berkaitan dengan hutang almarhum dan juga melaksanakan wasiat-wasiat almarhum ya. Jadi perlu menjadi catatan bahwasanya pembagian harta warisan itu dilakukan kapan? Ketika diselesaikan hutang-hutang almarhum, dan juga yang kedua diselesaikan berkaitan dengan wasiat-wasiat almarhum. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan diulang-ulang sebanyak 4 kali di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12 juga disebutkan min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Bahkan juga lanjutan ayatnya min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Bahkan juga terakhir diulang sampai 4 kali min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Bahwasanya pembagian harta warisan ini dilakukan setelah diselesaikan hutang piutang dan juga wasiat. Walaupun redaksi ayat di dalam Al-Qur'an di sini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lebih duluan disebutkan wasiat kemudian hutang. Namun dalam pelaksanaannya hutang dulu baru wasiat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena bicara tentang masalah hutang ini jangan pernah kita anggap remeh. Jangan pernah kita menganggap usah bayar aja lah ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, orang yang syahid sekalipun dia mengorbankan jiwanya, hartanya, seluruh kehidupannya untuk menegakkan kalimat Allah sampai dia meninggal dunia syahid, maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan yaghfiru lisyahid kulla dzanbin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Jadi kalau ada orang yang syahid, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi ada satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, yaitu hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Dia butuh kepada keredaan dan keikhlasan bagi orang-orang yang dari si pemberi hutang tersebut. Makanya kita sering mendengar ketika pelepasan jenazah, ada orang meninggal dunia, lalu
belum disampaikan. Kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau ini tidak bisa dimaafkan, mungkin karena besar dan sebagainya, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Tapi kalau itu bisa dimaafkan, maka tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang tersebut. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui bersama bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan harus diselesaikan dulu hutang piutang. Contoh misalkan seorang meninggal dunia, ketika diinventarisir harta peninggalan almarhum, ada bentuknya harta peninggalan yang berupa satu rumah, misalkan satu unit rumah, kemudian ada satu ruko, ada satu tanah sawah, ada kendaraan, ada uang tunai, ada emas dan sebagainya, maka itu semua ditaksir. Ya, bagaimana cara mentaksirnya? Kita taksir, harga mobil berapa, harga emas hari ini berapa. Setelah nanti ditotalkan daripada harta peninggalan yang benar-benar milik almarhum ataupun almarhumah, baru nanti setelah dihitung misalkan ada nilai kurang lebih 800 juta, itu adalah harta peninggalan murni daripada almarhum yang betul-betul miliknya secara sempurna. Maka dari harta tersebut sebelum difaraidkan dan dibagi kepada ahli waris, diselesaikan dulu berkaitan dengan hutang piutang. Ada harta 800 juta tadi. Almarhum semasa hidupnya ada hutang kurang lebih sebanyak 150 juta, maka berkurang. Dari 800 juta berkurang 150 juta, tinggal 650 juta. Kemudian semasa hidup almarhum pernah berwasiat, kalau saya meninggal dunia nanti tolong kasih 50 juta untuk pembangunan masjid yang ada di sebelah rumah misalkan. Maka ini harus dilaksanakan oleh para ahli waris, karena ini adalah wasiat daripada almarhum sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi almarhum. Maka ketika ada ahli waris yang tidak melaksanakan wasiat almarhum, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia meninggalkan wasiat tersebut, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus dilaksanakan oleh para ahli waris. Ya. Dikurangi lagi dari 650 juta, kurang 50 juta wasiat almarhum yang disuruh yang diamanahkan untuk dikasih buat masjid. Maka sisa harta peninggalan almarhum adalah 600 juta. Maka inilah yang akan difaraidkan, yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya waktu pelaksanaan pembagian warisan setelah diselesaikan berkaitan dengan kewajiban tadi. Yang pertama adalah melunasi hutang almarhum, yang kedua menjalankan wasiat almarhum. Nah, lalu bagaimana kalau anak-anak almarhum masih kecil? Mereka kalau dikasih harta belum cakap dalam mengurusi harta. Mereka kalau dikasih harta dikhawatirkan mereka akan berlaku boros dan lain sebagainya. Maka ini menjadi tanggung jawab orang tua yang masih hidup untuk menjaga harta anak tersebut. Atau kalau tidak ada orang tuanya yang maknanya sudah duluan meninggal juga orang tuanya, maka di sana kewajiban wali, saudara kandung daripada almarhum orang tuanya, untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Jadi ini hati-hati jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjaga harta anak yatim. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-6 juga disebutkan, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in wabtalul yatama. Dalam surah An-Nisa ayat ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi diuji harta anak yatim ini sampai kapan? Sampai dia berusia untuk menikah.
fa in anastum minhum rusyda, dan jikalau anak tersebut dianggap sudah rusyda, sudah balik, sudah berakal, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka seorang wali yang menjaga harta anak yatim tersebut harus memberikan hak-hak mereka, harus memberikan yang memang menjadi porsi mereka, ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru, dan enggak boleh seorang wali yang menjaga harta anak yatim tersebut memakan secara berlebihan ataupun memberikannya secara begitu saja, ya, sebelum dia balik, sebelum dia cakap dalam mengurusi harta. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan ketika seorang wali yang menjaga harta anak yatim tersebut adalah orang yang mampu, orang yang kaya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, tapi kalau walinya ini dalam kondisi fakir, mungkin kondisi sehari-harinya dia enggak cukup. Satu sisi dia harus menjaga anak yatim peninggalan almarhum saudaranya, maka ini boleh dia makan harta anak yatim tersebut bil ma'ruf, sewajarnya. Misalkan beli beras daripada harta tersebut, makan sama-sama, ya. Kemudian untuk pendidikan anak tersebut dikeluarkan. Jadi enggak boleh seorang wali, oh ini pakai aja dulu, anak ini kan masih kecil, enggak tahu apa-apa dia, ini tak beli Honda baru, ya, tak beli mobil-mobil baru, anak ini enggak tahu apa-apa, nanti kalau ada rezeki kita ganti. Lalu nanti ketika sudah ada rezeki, ya, sudah ada kebutuhan yang lain, sehingga tidak terganti harta anak yatim yang dimakan tadi, maka secara enggak langsung dia telah memakan harta anak yatim. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan kalau kita koneksikan tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-10, bahwasanya orang-orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Maka dalam hal ini, dalam kasus yang kita sebutkan tadi, kalau ahli warisnya dalam keadaan belum balik ataupun masih kecil-kecil, ini boleh ditangguhkan pembagiannya sampai kapan? Sampai hatta idza balagun nikah, sampai dia berusia untuk mau menikah, menuju usia bahwa dia mau menikah, ataupun dianggap dia sudah balik, sudah cakap dalam mengurusi harta dan lain sebagainya. Maka ini harus diberikan oleh seorang wali ataupun yang menjaga harta anak yatim tersebut. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim, dan ketika seorang wali ini memberikan hak daripada anak yatim tersebut, dan ini harus disertai dengan saksi, ya, dalam pemberian tersebut. Wa kafa billahi hasiba, jadi harus ada saksi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwasanya seorang wali ini betul-betul menjaga amanah, dan ketika diberikan hak untuk anak yatim tersebut, ini harus ada dihadirkan saksi, ya, biar tidak terjadi fitnah, biar tidak terjadi pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengatakan yang panena kai baju handa ya, itu sudah dimakan semua, padahal dia sudah memberikannya. Maka harus dihadirkan saksi dalam pemberian tersebut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam kasus yang kita sebutkan tadi boleh ditangguhkan sampai anak yatim yang telah meninggal orang tuanya tersebut beranjak usia untuk mau menikah, ataupun dia sudah rusydan, sudah balik, sudah berakal, dan dia cakap dalam mengurusi harta. Dan juga boleh juga pembagian ataupun penundaan pembagian warisan ini atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Misalkan meninggal dunia suami, masih hidup istrinya dan anak-anaknya. Jadi oleh anak-anak ini menganggap, oh selama masih hidup mama, ini biarkan mama yang nikmati harta peninggalan orang tua. Maka boleh enggak seperti itu? Boleh atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Karena perlu kita ketahui sebenarnya yang dibagi itu adalah harta almarhum yang meninggal dunia, bukan harta mama yang masih hidup ataupun istri daripada almarhum tadi. Jadi dari harta siapa yang meninggal dunia, ini yang difaraidkan, yang dibagikan untuk para ahli waris, bukan harta daripada
salah satu orang tua yang masih hidup, yang nanti ada seorang anak mengatakan nyan mak nahak, di rumah itu harus dibagi semua ya. Oh tunggu dulu, itu kan harta peninggalan mama, warisan dari orang tua mama misalkan. Maka nggak boleh ini dituntut ya. Dan nggak boleh seorang anak juga harus menjaga adab kepada orang tua yang masih hidup. Jangan langsung dia bentak-bentak minta hak-hak, mak teh hak lu, nyan ayah kamu meninggal teh hak lu. Nggak boleh disebutkan seperti itu. Kita harus menjaga adab, kita harus menjaga sopan santun kepada kedua orang tua. Jangan sampai melukai perasaan orang tua. Karena banyak kita melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat ketika meninggal dunia ibunya misalkan, ataupun kalau dari pasangannya berarti istri meninggal dunia, meninggalkan suami masih hidup, dan juga ada anak, lalu anaknya ini berontak, dia minta sama ayahnya, teh hak lu ya, akan lu nahak. Bahkan ada juga berkaitan dengan permasalahan ketika almarhumah posisinya sebagai seorang PNS, ada uang kematian, ada uang taspen dan sebagainya. Kadang-kadang nanti anak ini dia tuntut sama ayahnya yang masih hidup, ayah mana hak. Jadi jangan seperti itu, kita jaga adab-adab ya. Yang menjadi hak kita, karena itu tetap menjadi hak kita. Karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Jadi kadang-kadang ada juga orang tua yang tidak fair ataupun tidak amanah, yang seharusnya di sana ada harta yang harus diberikan kepada anak-anaknya, tapi ini tidak diberikan. Contoh tadi meninggal istri, tidak diberikan hak untuk anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Ya, sampai ayahnya menikah lagi. Setelah menikah lagi, aset-aset dengan istri pertama dijual, lalu dibuat rumah dengan masa istri yang barunya. Sehingga ini jadi permasalahan. Kapan jadi masalah? Ketika meninggal dunia suami. Nanti oleh istri yang keduanya ini menganggap itu adalah harta bersama. Sedangkan anak-anak ini menganggap di sana ada harta mamanya yang dulu, yang belum difaraikan oleh ayahnya dan dijual semasa hidup ayahnya. Sehingga ini terjadi pencampuran harta. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idealnya jikalau ingin harus diselesaikan dan tidak ada halangan untuk disegerakan, maka ini harus disegerakan dalam pembagian harta warisan setelah dilaksanakan pelunasan hutang piutang dan juga wasiat daripada almarhum. Karena kalau tidak, jika terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi permasalahan, ini rentan terjadi sengketa dan perselisihan di antara para ahli waris. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan waktu pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في